Shalom Superior. Shalom. Oh, belum dengar suaranya. Ayo lebih semangat lagi. Shalom Superior. Shalom. Sore hari ini kita berkumpul di sini karena kesempatan Tuhan. Kita mau berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan di sore hari ini kita dapat berkumpul di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang datang, Engkau yang membawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Aku mau ajak teman-teman buat bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita tepuk tangan bersama-sama.
Haleluya. Serukan lagi buat Allah kita. Yang percaya Tuhan selalu bersama dengan kita, katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Berikan segala pujian buat Tuhan kita. Say. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Lebih keras kita nyatakan buat Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Teman-teman bersilakan untuk duduk kembali. Shalom Super Youth, saya nyantol. Shalom Super Youth. Wih, banyak sekali puji Tuhan. Selamat datang di ILGF Lamongan. Salah. Selamat datang di Super Youth ILGF Lamongan Indah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih penonton bayaran. Oke, selanjutnya. Happy birthday untuk Elven Smikwell. Silakan maju Elven. Alfon ulang tahun yang keberapa, Fon? 11. Bohong banget ya. Ulang tahun yang keberapa, Fon? 18. 18. Hiu sayang ke-18 ini harapannya Alfon apa? Tambah kaya, Tambah kaya, amin. Terus apa lagi? tambah kaya. Iya, tambah kaya. Terus apa lagi? Nanti jadinya lagu tegar loh. Aku yang dulu bukanlah yang... Lanjut. Semakin diberkati Tuhan, semakin rajin Rajin apa? tidur. Alah. Oke, dah itu aja. Apa ada lagi? Ya, anggap aja segitu. Pastor Septian bisa mendoakan Elvans. Oke, Pastor Septian. Oke teman-teman, kita mau mendoakan Elven supaya tambah kaya. Kaya dalam kasih, kaya dalam berkat Tuhan gitu ya. Yuk kita sama-sama boleh angkat tangan bersama, kita mau mendoakan teman kita Elvens ya. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami bersuka cita bersama. Kami bisa ada di tempat ini, di hadirat-Mu memuji, menyembah Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan, kalau di dalam minggu ini teman kami Elvens berulang tahun ke-18, kami percaya 18 tahun Tuhan sudah menyertai hidupnya. 18 tahun Tuhan sudah menenun kehidupannya, Tuhan mengukir kehidupannya hingga ada sampai saat ini. Kami percaya Tuhan belum selesai akan hidupnya, dan Tuhan akan terus berkarya Tuhan di dalam kehidupan Elvens. Kami berdoa menyerahkan masa muda Elvens ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai, Tuhan urapi, semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan dimanapun dia berada, di dalam pelayanannya, di dalam kuliahnya, di keluarganya, di pergaulannya Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa atas kehidupannya, Engkau nyata Tuhan atas kehidupannya. Pada masa mudanya Tuhan berikan pengalaman demi pengalaman bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah lepas tangan atas kehidupannya. Tuhan selalu menyertai kehidupannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berikan semua yang terbaik untuk Elvens Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Elvens sepanjang hidupnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun lagi. Disponsori, enggak bercanda. Oke, happy birthday Alvan, bye.
Oke, tadi aku mendengar-dengar desas-desus ada jemaat baru ya Jose. Ada yang ini pilih tak tunjuk apa angkat tangan sendiri. Karena aku juga gak tahu orangnya siapa. Siapa? Jemaat barunya mana jemaat barunya? Bohong kamu. Kamu ya? Oh bukan ya? Jose kamu bilang ada jemaat baru, kamu ngerjain aku ya Jose? Hah? Yang mana? Oh iya bener kan, ini kan? Iya kan? Iya. Kamu sudah pernah datang ke sini belum? Oh sudah, dulu waktu kecil. Ini yang pertama kali datang ke youth. Oh yang kedua. Iya enggak apalah, memperkenalkan diri ya. Hah? Iya enggak apa, enggak harus ke depan kok. Siapa namanya? Jennifer. Namanya Jennifer. Hai dulu untuk Jennifer. Hai Jennifer. Enggak usah salting gitu dong. Umur berapa Jennifer? 15. Umur 15 tahun. Sekolah di mana? SMA Teresiana. SMA Teresiana. Adik kelasmu. Kamu rumahnya di mana? Jalan Supriyadi itu mana ya? Oh, Nyonya Kamto. Ya betul. Oke. Selamat datang di ILCF Lamongan Indah. Selamat datang, selamat beribadah. Kita setiap hari ada ibadah jam 6 sore ya. Terima kasih. Oh, salah. Setiap hari buset. Hari Sabtu jam 6 sore. Kita harap kamu datang terus. Bye. Oke. Selanjutnya. Oke, kita akan mengumumkan iCare. Ada iCare Sabtu jam 7 di gereja, ada iCare Promedia jam 7:30 di gereja, ada iCare for You jam 7 di gereja hari Rabu, hari Selasa, Rabu. Ya dibaca sendiri ya, oke. Lanjut, apalagi? Doa revival. Doa revival Kamis jam 7 malam. Kalian harus hadir karena ya nanti aku hadir kok, tenang. Oke. Habis itu apa lagi? Oh udah, sudah. Mana playlist mana playlist? Nah, oh ya, kita ya kita akan ibadah Paskah. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Siapa yang excited untuk ibadah Paskah? Oke, kita akan diadakan itu ibadah Paskahnya di hari Sabtu tanggal 26 alias minggu keempat dari April. Dicatat tanggalnya jam 6 sore di IFGF Lamongan Indah. Dress code-nya navy atau white. Navy itu masih jadi perdebatan, itu sebenarnya hijau atau biru ya. Oh. Tuh kan hijau atau biru? Hijau kan? Ya udah nanti dibahas nanti. Oke. Nah, untuk itu kita menyediakan playlist untuk Paskah. Mungkin teman-teman bisa scan barcode di depan. Itu nanti enggak bercanda. Itu Spotify ya, BTW itu Spotify ya. Spotify nanti kalian bisa scan. Habis itu nanti kalian bisa mendengarkan lagu-lagunya karena sangat keren-keren kalian bisa mendengarkan. Jadi nanti siapa tahu kalian bisa waktu menyanyikan lagunya itu bisa memaknai lagunya juga gitu. Oke? Udah lagi, ada lagi? Capek loh saya ini. Udah. Oh iya mengisi form data. Bentar ini mengisi form data apa ya? Form data jemaat ya? Oh iya form data jemaat. Bagi teman-teman yang belum mengisi form data jemaat, itu bisa dilengkapi, nanti juga ada itu kayak pelayannya juga ya. Ya, nanti bisa dilengkapi untuk kita mengumpulkan data-data kalian nanti untuk dijual, enggak bercanda. Untuk kita bisa update setiap minggunya kalian datang atau enggak, oke? Ada lagi mungkin? Doa persembahan. Oke, sebelum kita memberikan persembahan kita, marilah kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memberikan berkat yang Kau telah berikan kepada kami untuk kami persembahkan kepada Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini kiranya bisa menjadi sarana untuk menjadi berkat lewat gereja ini ya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Engkau berkati kami yang memberi ya Tuhan. Dan biarlah kami semakin ke depan semakin taat akan Engkau untuk memberikan persembahannya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih dalam nama-Mu kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan ibadah. Roma 10 ayat 9 berkata,
jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Ia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Teman-teman mungkin udah gak asing lagi dengan kata-kata Tuhan itu penolong, Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu selalu ada buat kita dan tidak ada yang mustahil jika kita percaya kepada Tuhan. Malam ini aku mau ngajak teman-teman kembali lagi mengingat betapa besarnya kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga Ia telah berkorban buat menebus dosa kita. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyembah Dia. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau. Allah semesta, Allah atas segala-galanya. Suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Mari dengan penuh iman kita mau nyanyikan lagu ini, kita mau naikkan pujian ini buat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Samudra pun bersorak memuji-Mu, semua yang bernafas mengagungkan Tuhan, Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu, sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan, Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kaulah yang perkasa, Kaulah yang mulia, yang selalu ada buat kami.
Seluruh kehidupan kami Tuhan, tak luput dari tangan-Mu, tak luput dari kasih-Mu dan penyertaan-Mu.
Selamanya Tuhan, hati kami, jiwa kami tertuju kepadamu. Seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi Engkau. Hanya bagi Engkau, Raja atas segala-galanya. Yang selalu ada, yang tak pernah meninggalkan kami. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Come on, angkat kedua tangan kita menyanyikan. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Kita mau serukan dengan penuh iman kita. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the
praise you Jesus. Amen. Seluruh kehidupan kami kau memuji dan menyembah Engkau selama-lamanya. Amin Tuhan. Hidup kami persembahkan hanya padamu Tuhan. Amin. Hanya padamu kami berserah. Dan hanya padamu kami menyembah. Kami sediakan Tuhan waktu dan tempat di hati kami, di seluruh kehidupan kami Tuhan. Untuk kami terus menyembah dan memuji Engkau. Tak akan ada habis-habisnya. Sembah dan puji akan disorak-sorakan di seluruh bumi. Untuk semakin meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, setiap dari kami, pribadi lepas pribadi, yang datang ke tempat ini Tuhan, boleh merasakan lawatan-Mu, Yes. Amen. boleh merasakan jamahan-Mu dan penyertaan-Mu, boleh merasakan kasih-Mu, kuasa-Mu yang ajaib, tak terduakan. Biar seluruh kehidupan kami Tuhan ditutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Yang oleh karena Engkaulah kami telah diselamatkan. Dan kami siap Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang akan terus memuji, menyembah dan turut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, setiap telinga dan hati terbuka mendengarkan kabar sukacita yang akan Engkau turunkan di tempat ini, Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami yang mendengar Tuhan, boleh terberkati, boleh terjamah oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, shalom. Shalom. Masih suasana libur? Masih ya. Yang mudik angkat tangan. Yang enggak punya desa angkat tangan. Kamerawati, Kamerawati pulang ke Solo ya. Siapa lagi? Ada Nathan ke Banjarnegara. Kemudian siapa lagi? Siapa lagi yang pulang kampung? Given kemana? Jepara? Oh, enggak pulang kampung. Sekarang jadi anak kota soalnya ya. Oke, asik. Oke ya, luar biasa. Kita sudah masuk di bulan April. Teman-teman, kita masuk di tema Paskah ya. Kita mau masuk ke bulan-bulan Paskah. Kita sudah lihat di depan sudah ada gua. Gua ini bukit ya sebenarnya ya. Akhirnya bukit di sana ada salibnya, terus di bawah itu ada lubang mungkin gua ya. Tempat makamnya Tuhan gitu ya. Mungkin seperti itu. Thank you Juliet. Jangan lupa ditandai tanggal 26 April. Jangan buat acara macam-macam ya sorenya. Ngeditnya di gereja aja teman-teman. Nanti kalian akan dapat hadiah yang sangat spesial, yaitu telur. Ya, telur asin yang sangat nikmat gitu ya. Jadi tolong ditandai kalendernya tanggal 26 April. Wis, mantap nih suaranya. Tanggal 26 April sama-sama di tempat ini kita merayakan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Sore hari ini judul khotbahnya adalah Precious, ya berharga. Iya, berharga. Kira-kira, sebentar. Edit. Oke, nah
Kira-kira saat ini yang kamu bawa atau kamu pakai boleh tunjukkan satu yang paling berharga yang kalian bawa sekarang. Tujuin gini, nanti yang oke, Mas Septi mau maju ke sana. Oke, boleh HP yang paling berharga. Apa itu? Jari? Oh, cincin. Oke, iya. Cincinnya apa yang ngasih? Yang berharga. Asik. Juga apa? Oh, tangan. Oke. Benda. Tolong benda. Cang, ngerasa gue Cang. Jangan. Ada? Apa? Kunci motor. Oke, ya berharga. Uang 100.000 berharga, kunci motor. Itu motornya sendiri apa bukan? Bukan ya. Kalau Fitri mungkin motornya sendiri. Motornya sendiri ya, berharga. Kemudian HP. Yang merasa berharga sekali HP-nya. Kalau enggak ada HP itu rasanya dunia sangat hampa. Fidel apa Fidel? Punya apa? HP ya. HP itu sangat berharga ya. Sangat berharga. Kadang kalau kita aktivitas kemana-mana gitu, dompet ketinggalan, it's okay. But kalau HP carry, waduh, wah itu biasa rasanya seperti kiamat gitu ya, HP ketinggalan. Jadi ada banyak barang berharga yang kalian bawa. Tentu saja kalau itu barang-barang yang berharga, pasti akan kalian jaga, bener enggak? Motor berharga, ya enggak mungkin kalau sudah sampai rumah motornya diparkir di luar, ya enggak dikunci stang, ya kan? Nggak mungkin, pasti akan dimasukkan rumah, tutup pagar, kunci stang, dan lain sebagainya supaya aman. HP, nggak mungkin HP ditaruh di sembarang tempat, ya kan? Takutnya jatuh, takutnya apa? Rusak, dan lain sebagainya, dicuri orang, dan lain sebagainya. Misalnya apa, ada yang, wah sepatuku mahal nih Mas Septi, sepatu, ya sepatunya mahal. Apalagi tadi ya, ada motor, ada mobil, uang 100.000 tadi berharga sekali. Nah iso jangan sampai kepakai. Uangnya 100.000 nah iso jangan kepakai, dilaminating ya biar awet. Ya. Ada lagi yang berharga? Kacamata mungkin berharga. Mas Septi itu gini sudah tidak kelihatan guys. Tulisannya double-double. Tapi bagus ya kalau double ya. Ini kalau ada 40 jadi double 80 orang. Oke, ya. Kalau barang berharga pasti akan kalian jaga, kalian pasti akan lindungi, oke? Pasti kalian akan pastikan aman, jangan sampai hilang dan lain sebagainya. Makanya barang yang berharga itu tidak mungkin kalian letakkan di sembarang tempat, pasti kalian perlakukan istimewa, ya. Layarnya tergores sedikit aja sedihnya, tidak karuan, ya harus diganti, gitu ya. Kalau belakangnya cover belakangnya itu kena sesuatu, kena noda, cepat-cepat ambil hand sanitizer, ya digosok, dibersihin ya supaya bersih. Ya, motor yang berharga pasti diganti oli, ya kan? Pasti disemprot air supaya bersih, mengkilap dan lain sebagainya. Next slide bisa? Nah ini beberapa barang-barang berharga ya. Mungkin mobil. Kok cepet men? Oh iya. Mungkin mobil ya. Ada yang sudah punya Alphard di sini. Ya. Yang punya mobil ini sesuatu barang yang berharga. Pasti dielos-elos. Nek bisa jangan sampai ada remah-remah snack yang masuk di dalam mobil gitu. Yang jatuh dalam mobil. Ya, ada kecer sedikit langsung di vakum, biar bersih, ya kan. Terus kalau bisa dikasih parfum yang wangi, ya karena itu sesuatu yang sangat berharga. Ya, kalau disenggol sedikit, awas ya jangan senggol-senggol ya, apalagi nanti catnya sampai terkelupas gitu. Kemudian apalagi motor tadi sudah ya. Kemudian apa perhiasan tadi ya, Angel itu ada perhiasan ini sangat berharga Mas Septi. Sangat berharga buatku. Selain harganya mahal, ini spesial pemberian asik. Nah, oke, lanjut. Kemudian tas branded, siapa yang punya tas branded? Ada enggak? Ada?
Aduh, tasku cuma beli di toko oren. Ya, pilih yang flash sale. Yang gratis ongkir dan lain sebagainya. Atau sepatu. Sepatu jadi barang berharga. Sekarang lagi ngetren enggak sih? Ya enggak, sepatu jadi prestis. Itu sepatu apa sih? Itu sepatu apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Jordan. Jordan Dior, betul. Wih, betul. Harganya berapa, bro? Enggak tahu ya. Saya browsing-browsing, itu Air Jordan 1 OG Dior ya. Harganya itu bisa sampai 200 juta. Itu sepatu, guys. Coba kamu naik apa? Motormu apa? Aerox. Apa? Aerox toh, bener toh? Given naik Aerox, pakai sepatu 200 juta. Ke gereja, pelayanan keren. Ya tahu pulang-pulang hujan. Kira-kira dicopot apa tetap dipakai sepatunya? Lebih mikir nyeker ya kan? Lebih milihnya nyeker daripada sepatunya kehujanan. Ya. Satu kali saya pernah keluar kota sama teman-teman gitu ya, kerjaan. Sepatunya mahal teman-teman. Sepatunya mahal. Pas hujan, mau turun di rest area, ya ampun susahnya guys. Pilih-pilih ya kan? Pilih-pilih ya. Kalau Mas Safety sepatunya merek L itu ya. Langsung ceplong gitu aja. Tapi karena sepatunya mahal, waduh, jangan waduh. Ya, seperti itu. Ini sepatu 200 juta guys. Ya. Kira-kira mana menurutmu yang lebih berharga? Ya pasti mobil Alphard ya harganya. Enggak tahu deh, emas mungkin ya. Itu emasnya banyak soalnya. Mas Septian. Nah, barang-barang itu berharga karena apa? Karena apa? Ada yang tahu enggak? Bernilai, berharga karena apa? Apa Joel? Kenapa sebuah barang itu berharga? Kenapa? Karena dibelinya mahal. Karena kita harus mengeluarkan nominal tertentu. Karena kita harus beli dengan uang. Nah, semakin banyak kita mengeluarkan uang untuk membelinya, maka barang tersebut semakin berharga dan perlakuan kita dengan barang tersebut akan berbeda. Sepatu 100 ribu dengan sepatu 200 juta beda. Iya enggak? Pasti beda. Ya, seperti itu. Berharga atau tidak itu tergantung dengan banyak sedikit kita bayarnya. Semakin berharga, maka semakin istimewa perlakuannya. Oke, ini baru opening loh ya, baru opening. Ya, jadi sabar dulu, ini opening dulu ya. Nah teman-teman tahu enggak sih, kalau kita tadi bahas barang semuanya, ternyata ada satu yang sangat-sangat berharga karena belinya dengan apa namanya ya, sesuatu yang sangat mahal ya, yaitu kita. Di mata Tuhan kita ini sangat-sangat berharga. Amin. Katakan kanan kiri, kamu berharga di mata Tuhan. Ya beneran ngomong kanan kiri. Kamu berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4, kita mulai masuk pelan-pelan ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Yuk kita baca bersama-sama. Yesaya 43 ayat 4, 1, 2, 3. Ulangi, lebih kompak, 10 kali lebih keras. 1, 2, 3. Amin. Tuhan ngomong oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi setiap kita yang ada di tempat ini, di pandangan Tuhan, di mata Tuhan kita itu berharga dan mulia.
Dan Tuhan bilang, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Tuhan Yesus menjadikan kita berharga melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mungkin kita merasakan pengorbanan di kayu salib, oke, pengorbanan, oke, mati, aku ditebus. Malam hari ini kita harus menyadari bahwa setiap kita melalui pengorbanannya Tuhan Yesus, kita itu dijadikan berharga. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus hidup kita. Kita sangat-sangat berharga karena Tuhan mengasihi kita. Mazmur 103 ayat 3-4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita itu diperlakukan seistimewa itu. Amin. Setiap kita tengok kanan kiri. Itu yang kamu lihat. Itu adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, orang-orang yang diperlakukan sangat istimewa oleh Tuhan. Seistimewa itu kita diampuni dari segala kesalahan kita, kita disembuhkan dari segala penyakit kita. Kita ditebus hidup kita dari lubang kubur. Artinya apa? Dari kematian. Tuhan selalu memberikan hidup buat setiap kita. Karena apa? Karena kita sangat-sangat berharga di matanya. Kita dimahkotai dengan kasih setia. Kasihnya itu setia, everlasting. Kasihnya itu selalu ada buat kita. Ya, ini adalah orang-orang yang sangat berharga sehingga dapat perlakuan yang istimewa dari Tuhan. Siapa orang yang berharga? Siapa, guys? Hah? Sebutin nama atau siapa? Sebutin namamu sendiri aja. Kita diampuni, kita disembuhkan, kita ditebus, kita dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat-Nya karena kita berharga di mata Tuhan. Harusnya bagi kita orang percaya, bagian ini adalah bagian yang sangat penting. Yaitu untuk apa? Untuk mengetahui bahwa hidup kita ini sudah dibuat berharga oleh Tuhan Yesus. Seberapa banyak sehari-hari ini anak-anak muda yang menggunakan hidupnya dengan sembarangan. Menganggap dirinya tidak berharga. Menganggap dirinya tidak bernilai. Mereka pakai hidupnya sembarangan, mereka merusak hidupnya. Mereka semua semaunya sendiri karena merasa hidupnya tidak berharga. Masalah, pergumulan, siapa yang tidak punya masalah hari ini? Siapa yang tidak punya pergumulan hari ini? Siapa yang tidak merasa bingung hari ini? Mungkin penilaian orang, mungkin keadaan kita yang tidak baik, itu selalu menyerang kita, anak-anak muda. Masalah selalu menyerang kita, pergumulan selalu menyerang kita. Penilaian orang. Ya. Kae cah kae. Keluarganya semrawut. Kae cah kae. Ora cetha. Ya. Sehingga mereka menilai dirinya sendiri tidak berharga. Mas Septi, kalau iya benar aku itu berharga. Kenapa kok masalahku rumit?
Masalahnya rak rampung-rampung. Masalahnya tidak selesai-selesai. Mas Septi, kok kalau aku berharga di mata Tuhan, kenapa kok keluargaku kacau? Mas Septi, kalau aku berharga di mata Tuhan, kenapa kok nilaiku jeblok? Nilaiku hancur, belajar matematika setengah mati. Intok egor papat. Setiap hari kalau wayai ulangan, wayai tes, selalu dimarahi orang tua. Siapa yang gitu? Kalau aku berharga di mata Tuhan, kenapa fisikku kok jelek, Mas Septi? Kenapa kok kulitku ndak glowing? Kenapa kok aku ndak kurus? Kenapa aku kok ndak cantik? Kenapa kok aku dilahirkan di keluarga ini, Tuhan? Katanya aku berharga. Kalau aku berharga, Mas Septi, kenapa kok ndak ada yang naksir aku sampai sekarang? Tiap kali nembak gagal ya. Tiap kali nembak ditolak. Sakit. Katanya berharga. Katanya berharga, Mas Septi. Katanya aku berharga tapi cari kerjaan kok susahnya ndak karuan. Katanya aku berharga tapi kok ekonomi keluargaku ndak baik-baik saja. Terus kita mulai bandingin. Enak tinggal ngomong sama papanya. Pak, Jordan Dior. Gesek le. Langsung beli. Pak, iPhone 20. Belum keluar, enggak apa-apa beli dulu. Keluarganya itu enak banget. Katanya aku berharga. Tapi papa mamaku uangnya Senin Kemis. Bayar sekolah aja telat-telat. Katanya aku ini berharga tapi kok HP ku masih jadul aja ya. Katanya aku berharga tapi aku kok punyanya rumah kok jelek. Boro-boro punya, Mas Septi. Aku masih ngontrak, Mas Septi. Masih bingung besok tahun depan tuh piye gitu. Keluargaku masih bisa apa enggak, dan sebagainya. Mungkin lihat story-nya teman-teman, wih liburan lebaran ke Bali, wih liburan lebaran ke Singapura. Aku Mas Septi bisanya ke Copenhagen, Demak. Cuma bisa ke Denmark. Blok L sudah Denmark ya. Mungkin kita banyak mempertanyakan itu, katanya berharga. Katanya diperlakukan istimewa. Tapi kok keadaanku seperti ini? Ya, kerja aja sampai rekosone ndak karuan. Untuk mendapatkan gaji UMR misalnya gitu ya. Yang itu kok enak men, kerja cuma gini-gini tok, gajinya gede. Udah rekoso kerja dari pagi sampai sore, hampir malam. Untuk dapetin UMR tok. Mungkin kita banyak mempertanyakan itu. Bagaimana dengan keluargaku, Mas Septi? Kalau aku berharga, masa keluargaku seperti ini? Tak kasih tahu ya. Kamu berharga, tidak dipengaruhi oleh keadaanmu. Tak ulang lagi ya. Kamu itu berharga, tidak dipengaruhi dengan keadaanmu saat ini. Tak ulang lagi ya. Kamu itu berharga, tidak tergantung dengan keadaanmu saat ini. Tidak dipengaruhi oleh itu semua. Bukan karena keluargamu kacau, terus kamu tidak berharga. No.
Bukan karena papamu nggak sayang kamu lagi, terus kamu nggak berharga. No. Bukan karena mamamu sekarang ninggalin kamu, terus kamu nggak berharga. No. Bukan karena kamu dianaktirikan, setiap hari dibanding-bandingkan dengan kakakmu, dengan adikmu. Bukan berarti itu kamu terus jadi tidak berharga. Enggak. Kamu tetap berharga di mata Tuhan. Bukan karena orang tuamu saat ini tidak punya uang, terus kamu jadi tidak berharga di hadapan Tuhan. Bukan karena kamu tidak di sekolah atau di kampus yang favorit. Bukan berarti kamu tidak berharga. Bukan karena saat ini tidak ada yang peduli denganmu, tidak ada yang peduli dengan masalahmu, tidak ada yang peduli dengan kehidupanmu, terus kamu jadi tidak berharga. Tidak. Bukan karena orang yang kamu sayangi, yang kamu bangga-banggakan pergi, terus membuat kamu tidak berharga. No. Bukan karena saat ini hidupmu sulit, terus kamu jadi tidak berharga. Enggak. Bukan itu semua. Kamu orang-orang berharga bukan berdasarkan keadaanmu. Bukan berdasarkan keadaanmu, bukan berdasarkan omongan orang. Apapun keadaan dan kondisimu saat ini, kamu sudah dibuat berharga oleh Tuhan Yesus, karena untuk kamu Dia rela menyerahkan nyawanya. Kamu sudah dibuat berharga oleh Tuhan Yesus karena kamu dibayar bukan dengan uang, tetapi dibayar dengan darah yang mahal. Tidak peduli keadaanmu, tidak peduli omongan orang tentang dirimu. Kalian berharga di mata Tuhan. Kamu dibayar dengan kematiannya. Kamu dibayar dengan nyawanya. Itu lebih dari sepatu 200 juta. Itu lebih dari mobil 1 miliar. Lebih dari apapun. Karena kamu dibayar dengan darah yang sangat-sangat mahal. Darah yang tidak berdosa. Darah yang tidak bercela. Kamu berharga, tidak dipengaruhi dengan keadaanmu saat ini. Jadi apa teman-teman? Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan karena keadaanmu, kamu terus hancurkan hidupmu. Kalau Tuhan membuat kamu sangat-sangat berharga, berarti Dia punya rencana di dalam hidupmu masing-masing. Dia ke dunia, Dia mati untuk kita. Darahnya tercurah untuk kamu dan saya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau sangat-sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Ya. Jangan pilih narkoba, jangan pilih menyakiti diri sendiri, jangan pilih seks bebas, jangan bergaul yang salah, jangan buat hidupmu sia-sia. Karena kamu sangat berharga, karena kamu ditebusnya pakai darah yang mahal. Bukan dengan selembar uang warna merah. Kamu dibayar dengan darah yang mahal, kamu dibayar dengan pengorbanan yang tidak ternilai. Dan saya kasih tahu malam hari ini Tuhan Yesus sangat-sangat menyayangimu.
Tuhan Yesus sangat menyayangimu. Tidak peduli apa keadaanmu, tidak peduli gimana orang tuamu, tidak peduli apa masalahmu, tidak peduli dengan kesalahan dosa-dosamu, Dia menyayangimu dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jesus loves you. Jesus loves you. Saya mau bacakan beberapa ayat dari Yesaya 53. Bentar. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus yang menyayangi kita semua. Kamu dijadikan berharga oleh Tuhan. Dan malam hari ini saya kasih tahu teman-teman semua kalau Tuhan itu lebih sayang kamu daripada nyawanya sendiri. Dia lebih memilih menyelamatkanmu daripada menghindar dari kematian. Ketika di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa di surga. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku sampai 3 kali. Tetapi apa yang dipilihnya, dia lebih memilih kita daripada nyawanya sendiri. Sesayang itu Tuhan ke kamu. Tidak hanya keselamatan tapi juga masa depanmu.
keluargamu, kesehatanmu, jodohmu, juga ada di hatinya. Kamu dijadikan sangat berharga, pasti diperlakukan spesial oleh Tuhan. Pasti kamu akan dijaga baik-baik. Kamu pasti dirawat sungguh-sungguh. Pasti kamu akan dilindungi. Kalau kamu membeli barang-barang berhargamu dengan uang aja, kalian begitu sayang, begitu membuat sesuatu itu spesial. Apalagi Tuhan. Tuhan membayar hidup kita ini dengan darahnya, dengan nyawanya. Tuhan pasti memastikan hidup kita aman dan baik-baik saja. Amin. Kondisimu saat ini, Dia yang paling tahu. Kondisimu saat ini, Dia yang paling peduli, pertama peduli akan hidupmu. Karena apa? Karena kamu sangat-sangat berharga. Malam ini ayo ketahui, kalau kamu itu sangat berharga bagi Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu. Dia Tuhan Yesus yang tidak pernah berhenti menyayangimu. Yesaya 42 ayat 3. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Mungkin saat ini di antara kita ada yang sudah putus asa. Mungkin hari-hari ini kita sudah ada di titik kita menanyakan Tuhan, apa ya benar Tuhan menyayangi aku? Apa ya benar Tuhan membuat aku berharga? Kenapa kok hidupku seperti ini? Mulai menanyakan Tuhan, mulai tidak percaya sama Tuhan, mulai ragu-ragu sama Tuhan. Aku sudah berdoa loh Tuhan, aku sudah rajin datang yud loh Tuhan. Tapi kok Tuhan tidak jawab-jawab doaku? Atau mungkin sudah ada yang mulai menyia-nyiakan hidupmu. Yuk kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan kepengen malam hari ini setiap kita menyadari, mengakui bahwa Tuhan sudah membuat hidup kita berharga. Teman-teman tahu enggak buluh itu apa? Buluh itu bambu. Bambu itu kalau patah enggak langsung lepas, benar enggak sih? Ya, enggak langsung cetak gitu, enggak langsung. Ya, dia ada serat-seratnya yang menahan. Lah bulu yang patah terkulai itu seperti itu teman-teman. Tapi masih nempel. Nah Tuhan itu tidak akan membiarkan bulu itu sampai lepas, sampai putus. Dia akan mengembalikan, dia akan menyambung kembali. Dan api yang sudah mulai padam nyalanya, pudar nyalanya, mulai redup. Sudah remang-remang. Tidak akan dibiarkan Tuhan mati. Kenapa? Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berharga buat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah nyerah di dalam hidupmu. Dia tidak akan melepas tanganmu. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Sekalipun keluargamu berantakan, sekalipun masa depanmu saat ini kamu tidak bisa melihat dengan jelas. Sekalipun saat ini engkau sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan yang tidak kunjung-kunjung datang. Kita sangat-sangat berharga bagi Tuhan. Ingat perumpamaan seorang gembala yang punya 100 domba. Satunya hilang. Satunya tersesat. Apa yang dilakukan gembala itu?
Ya tinggal yang 99, dia cari satu domba yang dablek ini yang tersesat. Dia cari sampai ketemu, ketika ketemu tidak disyukur-syukurin, kamu ini ya, domba yang tidak nurut dan lain sebagainya. Tapi ketika dia menemukannya, dia sangat bersuka cita, bahkan dia menggendong di atas bahunya. Dia pun juga melakukan hal yang sama dengan kita. Kalau hari-hari ini kita merasa, aku hilang ini dari peredaran Tuhan. Aku terlalu jauh dari Tuhan. Guys, kamu sangat berharga di mata Tuhan. Sejauh apapun kamu, Tuhan akan mencari kamu. Sejauh apapun kamu, tangan Tuhan tidak akan melepaskan hidupmu. Seputus asa apa kamu, Tuhan tetap ada dalam hidupmu. Tuhan akan berikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesabaran untuk kita, Tuhan akan memberikan keberanian untuk kita, Dia akan memberikan kemampuan untuk kita untuk bisa melewati semuanya itu. Kamu berharga di mata Tuhan. Kita berharga tidak dipengaruhi oleh keadaanmu. Jadi jangan sia-siakan hidupmu. Karena Tuhan Yesus sudah dan sangat-sangat menyayangimu. Ya malam hari ini datang kepada Tuhan. Kau yang hari-hari ini mulai menanyakan Tuhan tentang hidupmu. Engkau hari-hari ini yang merasa putus asa. Engkau hari-hari ini yang merasa bahwa hidupmu tidak berharga. Dia sudah membuktikannya di atas kayu salib. Dan malam hari ini dia ada di tempat ini. Kalau kamu butuh pembuktian bahwa Tuhan mengasihimu, bahwa Tuhan menyayangimu, malam hari ini dia akan menjamahmu. Setiap kita yang rindu merasakan jamah Tuhan, kau boleh bangkit berdiri. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau sudut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya.
Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar akan dipadamkan. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Akan bersama-sama, hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh berharga indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Di antara kita ada malam hari ini yang merasa bahwa hidupnya sudah tidak berharga lagi. Karena mungkin orang tua, karena mungkin masalah pekerjaan, karena mungkin masalah asmara, kalian merasa tidak berharga lagi. Malam hari ini Tuhan mau menyatakan bahwa kamu, sekalipun keadaanmu saat ini sedang buruk, Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan tetap menjadikanmu berharga. Mungkin saat ini engkau seperti buluh itu yang sudah terkulai, sudah putus asa, sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tuhan tidak akan membiarkannya patah. Tuhan tidak akan membiarkannya putus. Kalau engkau seperti api yang sudah mulai pudar, Tuhan tidak akan membiarkannya padam. Jangan pernah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena Tuhan tahu cara memperlakukanmu secara istimewa. Jangan mengharapkan keadaanmu sama seperti orang lain. Karena Tuhan tahu yang terbaik buatmu. Nara labashikana nara
Kalau itu engkau malam hari ini yang sudah mulai putus asa, yang sudah mulai menanyakan Tuhan, sudah mulai hilang rasa percayamu sama Tuhan. Kalau itu engkau boleh angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Tidak ada yang tengok kanan, tengok kiri. Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu. Rasakan dia mulai memelukmu saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah membuat kami berharga. Kami tidak mau menggunakan hidup kami dengan sia-sia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu menyayangi kami. Kalau hari-hari ini kami mengalami sesuatu hal yang buruk, kami mau percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup kami. Tuhan yang mengatur semua kehidupan kami. Dan Tuhan tahu cara memperlakukan kami, orang-orang yang berharga di mata-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap berpegang teguh kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sumber yang telah pudar, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi. Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, di mana malam itu dia akan ditangkap. Dia sangat ketakutan. Dia sudah tahu kalau dia akan ditangkap, dia akan disiksa, dan dia akan mati di atas kayu salib. Dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Allah, dan dia berdoa kepada Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Saat dia berdoa itulah waktu-waktu yang sangat sulit, waktu-waktu yang sangat berat. Bahkan dia berdoa sampai 3 kali. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tuhan Yesus harus menanggung yang bukan kesalahannya. Ketakutan yang luar biasa. Keringatnya sampai seperti pelu-pelu darah. Tapi apa akhir keputusan yang dia ambil? Dia berkata, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Biar kehendak-Mu yang jadi. Dia tidak lari
Kenapa dia tidak lari? Kenapa dia tidak menghindar dari itu semua? Karena Tuhan peduli denganmu. Karena Tuhan lebih memilih untuk memperjuangkan kita. Karena Tuhan memilih untuk menjadikan setiap kita berharga. Makanya dia taat sampai mati di kayu salib. Malam hari Tuhan mau supaya kita tidak menyia-nyiakan itu semua. Karena kau sudah berharga di mata Tuhan. Dia tahu apa yang terbaik buatmu. Dan dia akan menunjukkan step by step bagaimana Tuhan benar-benar memperlakukan setiap kita orang-orang yang berharga di matanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus terus ajar kami, ingatkan kami. Ketika kami mulai lemah, ketika kami mulai goyah iman kami, ketika kami mulai berfokus mendengarkan suara-suara bising dari luar dalam hidup kami. Terus Roh Kudus bawa kami untuk tetap melihat bahwa hidup kami adalah hidup yang berharga. Hidup kami adalah hidup yang Tuhan sayangi, yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu, untuk hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita mau pulang dengan berkat Tuhan. Anak-anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan bawa berkat yang terbaik dari Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you all. Bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. God bless you all.